Nunggu yang lain ya. Baik, Pak. Pada puasa nggak nih? Mi puasa nggak Mi? Kita mulai aja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ini apa namanya? Minggu depan udah UTS, jadi sesuai jadwal. Jadwal yang maju-maju ini hanya berlaku 1 minggu. Oke. Sebelum UTS ini ada satu materi mengenai pengumpulan data. Jadi kenapa kalau ini tidak melibatkan, tapi kalau istilahnya begini, teman-teman kalau ingin membuat desain atau apapun konteksnya, tetap istilahnya ini adalah bagaimana kita mencari sebuah referensi lah, istilahnya begitu ya, mencari sebuah referensi mengenai apa namanya data. Jadi saya tuh mau bikin apa, referensinya apa. Kalau mungkin kita mau bikin sendiri, pada akhirnya adalah ya kita nyari referensi sendiri gitu. Tapi ketika misalkan saya mau membuat ada project, kemudian harus berhadapan dengan klien. Nah itu salah satunya juga dengan pengumpulan teknik data. Nah terus apa Pak hubungannya sama interaksi manusia dan komputer? Yaitu dalam arti kita harus berupaya mendekatkan istilahnya upaya untuk ini bisa lebih presisi, lebih nyata, ya. Nah, adapun sasarannya, mahasiswa mampu merencanakan pengumpulan data sesuai dengan tujuan, terus kemudian teknik-tekniknya, membedakan karakteristik data kuantitatif dan kualitatif. Jadi ketika kita bicara misalkan nanti kalau kuantitatif itu nanti ada pengertiannya dan kualitatif itu ada pengertiannya. Ini beberapa, jadi ini tidak hanya IMK ya, tapi kalau ini dicermati betul, nanti ini bisa jadi pedoman teman-teman untuk metode penelitian yang sifatnya kuesioner, ya. Nah, 5 isu utama dalam apa namanya kondisi yang sekarang ini. Pertama adalah menentukan tujuan. Misalkan apa ya? Puasa gini jangan ngomongin makanan ya. Baju lah, baju. Misalkan tujuan kita adalah baju gamis. Oke. Kemudian kita identifikasi nih partisipan gitu ya. Anak muda, ibu-ibu pengajian, terus anak-anak risma misalkan, atau apa misalkan. Terus hubungan dengan partisipan itu apa? Klien, saudara, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian nanti ada namanya triangulasi data. Nah, kemudian ada pilot studies-nya. Nah, ini nanti bisa dicermati masing-masing. Ini ya, kalau kualitatif itu naratif atau artefak. Misalkan, sekarang misalkan Mas Fahmi pakai kemeja warna biru, tinggi badan 168, kulit sawo mateng, terus kemudian tinggal di Jogja misalkan. Itu naratif. Dan itu masuk kategori kualitatif. Kalau kuantitatif itu sifatnya numerik. Numerik itu misalkan begini. Teman-teman misalkan ada pernah ngisi kuesioner yang sifatnya misalkan sangat setuju, setuju sekali, netral, tidak setuju, tidak setuju sama sekali. Nah itu ada nilainya. Itu namanya skala Likert ya. Jadi itu ada apa namanya pengetahuannya, ada nomornya. Nah terus apa hubungannya? Misalkan kalau kita bicara masalah apa namanya
Tapi ini memang terlalu lama ya, artinya kalau misalkan ini benar digunakan, tapi kalau memang mau diimplementasikan ya sebetulnya boleh, tapi cukup lama gitu. Artinya misalkan apakah tampilannya harus berwarna biru misalkan, atau memiliki apa ya jenis button yang misalkan mencolok misalnya seperti itu. Nah, contoh data kualitatif itu biasanya seperti ini. Jadi ada hasil, ada yang diceritakan gitu ya. Kemudian ada kode atau kode wawancara. Analisis pengalaman penggunaan pada website e-commerce misalkan ini dengan menggunakan usability testing dan user experience questionnaire. Studi pada Lazada misalnya atau blibli.com dan JDID. Nah, ini bisa dicari menurut Adi Negoro, Ramawati dan Azhara, ini bisa dicek. Jadi misalkan gini, Lazada ya seperti yang pernah Bapak sampaikan, misalnya Lazada mungkin banyak pemalsuan. Nah, ini misalkan ini dari sisi security ya, tapi kalau dari usability misalkan Lazada misalkan warnanya kurang cerah, Blibli warnanya cukup menarik, terus kemudian ada JDID warnanya oke gitu. Jadi ini lebih banyak pilihan kondisi di mana kita bisa menjelaskan secara kualitatif. Jadi hasil dari fokus group discussion-nya itu akan seperti apa? Itu bisa disampaikan. Nah, ini juga kalau kuantitatif itu ada angkanya gitu ya. Jadi dalam bentuk grafik gitu. Jadi misalkan ketika gini aja, ketika misalkan mengenai aplikasi sistem informasi akademik gitu ya. Nah, ketika teman-teman menceritakan sistem akademik itu kualitatif. Tapi ketika ada penilaian setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju sama sekali, dan itu mempunyai nilai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu misalkan. Nah itu nanti dari sekian responden itu menyatakan apa, bagus, tidak bagus. Nah ini kondisinya kalau data kuantitatif itu istilahnya contoh atau hasil skalanya mungkin bisa seperti ini. Jadi bisa dibentuk-bentuk, diwarna, dan direpresentasikan. Gitu ya. Nah, dalam metode pengumpulan data online, ini macam-macam sih. Ada things allowed, ada observasi, ada usability testing, ada data logs. Terus kemudian data offline, ini juga sebetulnya bisa online juga sih. Gitu. Artinya sekarang medianya misalnya bisa Zoom atau kuesionernya pakai Google Form gitu ya. Ini bisa juga, tapi ini dulu kebanyakan digunakan secara offline, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, untuk think aloud menurut Nielsen itu pengguna diminta mencoba prototype kemudian mengutarakan apa yang dipikirkannya. Jadi istilahnya kalau ini kita based on aplikasi, kalau kita based on makanan sebelum dijual ke masyarakat itu ada testing dulu gitu. Misalkan teman-teman bikin puding, kemudian ini ditester dulu ke keluarga, oke, baru kita jual. Itu things allowed. Kemudian UI researcher berperan hanya sebagai fasilitator untuk memberikan task tertentu. Misalkan ini harus dicek, misalkan ini harus diwarna, ini harus dihilangkan, seperti itu. Nah, ini things allowed. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, keunggulan yaitu murah karena tidak memerlukan alat khusus, fleksibel karena dapat diterapkan di berbagai pengembangan produk IT, sifatnya robust karena minim bias, kemudian data dan informasi yang diperoleh meyakinkan, kemudian mudah dipelajari karena sederhana. Kalau observasi,
Nah, itu biasanya dalam bentuk bisa langsung, gitu ya, observasi langsung di lapangan. Misalkan si Willy misalnya, Pak, sumur saya mampet. Nah, itu kan saya harus datang. Itu sifatnya observasi. Nggak mungkin dong sumur mampet dikasih kuesioner. Ya, keburu nggak bisa dipakai. Kan gitu kira-kira. Ya, nah itu sifatnya bisa structuring framework atau memperhatikan besar partisipasi peserta atau memperhatikan etnografi. Kemudian langsung dikontrol environment, dilakukan lingkungan terkendali, atau observasi tidak langsung berupa diary, misalnya log, interaksi, video, foto, dokumen, dan lainnya. Misalkan, Mas bikinkan saya sistem koperasi, wah itu bagaimana? Ya udah datang aja, Mas lihat sendiri, observasi gitu ya. Saya sebagai orang yang mau sebagai peserta, kemudian saya mengisi formnya seperti apa, kemudian nanti saya store-nya bagaimana, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan cara-cara observasi. Kalau ada pertanyaan, boleh loh sebelum ini Bapak lanjutkan. Nah, kemudian beberapa hal yang diperlukan untuk diperhatikan dalam merencanakan observasi. Misalkan siapa aktornya, di mana tempatnya, apa bendanya. Misal, kalau tadi Bapak bisa bilang koperasi, siapa aktornya? Aktornya ini kan koperasi itu kan seperti bank tapi kecil ya. Apakah dia sebagai nasabah ataukah dia sebagai teller atau sebagai direkturnya atau manajernya. Di mana tempatnya gitu ya. Apakah misalkan ini nanti sifatnya hanya di daerah itu atau di berbagai daerah atau di kota-kota lainnya. Jadi ini perlu sebuah observasi di mana tempatnya ada, apa bendanya, misalkan uang, oke, printer, oke, buku tabungan, oke, dan lain-lain gitu. Misalkan atau mungkin ada apps gitu ya. Nah ini bisa digunakan. Kemudian dalam structuring framework, ini observation framework oleh Robson, ya ini ada beberapa contoh seperti apakah ruang fisiknya dan bagaimana ruang tersebut dibangun atau physical space. Misalkan ini teman-teman disuruh membuat misalkan bisa terkait dengan karena UI UX ini nggak hanya masalah aplikasi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bisa aplikasi, bisa mungkin berbentuk undangan, berbentuk produk, terus foto misalkan, video atau mungkin apapun konteksnya gitu ya. Nah, karena ini memang didesain untuk bagaimana antara manusia dan komputer itu bisa berinteraksi, tapi lebih mengutamakan masalah desainnya gitu ya, ke arah sana. Nah, terus siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja detail mengenainya, yaitu misalkan kalau saya misalkan sebagai nasabah ditanyain nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian nanti oleh seorang teller misalkan tanda tangan dan sebagainya. Nah ini aktivitasnya juga harus tahu gitu, apa yang dilakukan. Kemudian dalam objek apa sajakah yang ada pada lingkungan yang diamati. Nah ini tindakan spesifik, kemudian ada event dan sebagainya. Terutama juga urutan kejadian gitu. Jadi supaya flow-nya itu dapat gitu ya. Jadi ternyata habis saya misalkan membuka web e-commerce, kemudian saya di situ bisa pencarian. Oke, kalau nggak pencarian, saya bisa ngeklik menu berdasarkan kategori. Kemudian kalau sudah oke, mungkin juga ada pembandingan harga dengan toko lain, gitu misalkan. Atau mungkin dari situ
bisa langsung di check out. Nah ini terkait dengan goals, kemudian feeling-nya dan sebagainya, ini perlu di apa namanya, diantisipasi gitu ya. Jadi ketika membuat sebuah apa namanya project dan sebagainya, itu kan pasti awal-awal sudah diinisiasi ya oleh seorang sistem analis gitu misalkan. Nah, biasanya nanti sistem analis akan merepresentasikan, kemudian ini UI UX tolong dibuat dong, gitu. Sistemnya seperti ini dan sebagainya. Jadi sudah sampai ke sana sih sebetulnya. Nah, lanjut observasi langsung di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu menentukan seberapa besar keterlibatan kita sebagai partisipan aktif atau pengamat pasif. Kemudian menentukan bagaimana untuk memperoleh acceptance, menentukan bagaimana menangani isu sensitif budaya dan lain-lain. Ya, contohnya misalkan misalkan desainnya jangan terlalu bendera merah putih banget misalkan, atau mungkin jangan kuning-kuning banget nanti seperti partai misalkan. Nah ini kan hal-hal yang mungkin isu sensitif ya. Jadi kalau paling gampang biasanya begini sih, Mas saya mau bikin e-commerce, oke. Pernah browsing e-commerce? Pernah. Websitenya apa aja? Ini. Oke. Kira-kira kan seperti itu? Ya, berarti sudah kegambar. Gitu aja. Gampangannya gitu. Terus misalkan begini, Mas saya mau bikin website, oke. Tolong sebutkan 3 website yang menurut Bapak atau Ibu mewakili dari apa yang mau dibuat, misalnya. Nah, itu udah kegambar sih. Biasanya sesimpel itu saya kembalikan pertanyaan itu, misalkan itu. Oke, websitenya saya pengen kayak A, B, C, D. Oke. Oh, berarti secara warna lebih dominan ini. Oh, ternyata bentuknya pengen seperti ini. Gitu. Itu udah kegambar. Terus misalnya, saya mau bikin kayak e-commerce dalam bentuk mobile. Oke. Tapi bentuknya kayak ini A, B, C. Nah, itu aja. Dikembalikan lagi. Jadi lebih gampang itu. Konteksnya lebih terukur di sana gitu ya. Daripada bertele-tele sih. Gitu. Kemudian data apa saja yang dikumpulkan gitu ya. Peralatan apa saja yang digunakan, kapan observasi dihentikan gitu kan. Jadi misalkan data apa saja yang dikumpulkan, data diri dan sebagainya mungkin ya, email dan sebagainya. Peralatan apa misalnya, kalau ada ya mungkin printer, kalau nggak ada ya udah bilang nggak ada gitu. Jadi cuman mendata saja, boleh gitu. Nah, kemudian kapan observasi dihentikan. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang terjadi di lapangan kadang-kadang dihentikan ketika orangnya rapat, orangnya sakit, sudah terlalu malam, tidak fokus dan sebagainya. Itu observasi-observasi yang biasanya dihentikan. Nah, kemudian secara observasi langsung di control environment atau observasi langsung menggunakan teknik things allowed atau observasi tidak langsung. Misalnya tracking ya, tracking tadi itu dari diare, logs, diari bukan diare, sorry, diari, kemudian log, interaksi dan web analitik bisa jadi, gitu ya. Nah, di dalam web analytics itu biasanya sistem untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyajikan data situs web, gitu ya. Nah, ini juga bisa bertujuan untuk mengoptimalkan pengguna web, kemudian umumnya pada jumlah pengguna atau page views, gitu ya. Ini bisa di sana. Nah, biasanya pakai Google atau yang lain-lain misalnya. Misalkan begini, Mas saya pengen analisis web-web saya dong gitu ya, web analitik gitu misalkan. Oh boleh gitu. Itu ada kok di ini ya, sebentar ya. Mungkin ya sudah sering pakai, bisa itu.
Google Analytics namanya. Mana ini ya? Nah ini Google Analytics. Ya. Oke, teman-teman bisa melakukan Google Analytics itu kemudian dipasang gitu ya di dashboard. Nah nanti ada beberapa apa namanya? Ini misalnya di-create dulu namanya apa? Misalkan www.muhammadfahmi.com atau www.firly.com dan sebagainya, di-create dulu. Nanti ada skripnya di-copy ke webnya itu, kemudian nanti bisa dianalisis di sana. Gitu ya. Nanti audiensnya keluar dan sebagainya, overview dan sebagainya. Ya ini karena belum pernah ya, jadi belum pernah ada dipasang di email ini, jadi belum pernah. Kalau email lain gimana ya? Coba ya, itu tes profile belum pernah ada ya. Nanti aja lah. Intinya begitu. Google Analytics ya. Google Analytics. Kemudian bisa dicek. Atau nanti bisa di YouTube memasang Google Analytics gitu ya. Itu kalau ITTS profile ada di mana ya? Nggak ada ya, belum pernah masang. Google Analytics. Sebentar ya. Atau saya salah ya, sebentar ya. Dulu pernah loh kayaknya. Atau pakai yang satunya. Sebentar ya. Google Analytics. Enggak ya, sebentar. Maaf ya, bentar ya, biar tak kasih contoh dulu. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan tuh. Sambil nunggu. Google Analytics. Nah, ini nih. Iya, iya, iya. Saya sudah pernah buat kok kayaknya. Nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini kalau dari web ITTS ya. Kalau ini dari web PMB. Nah, ini ada dua ya. Nah, ini bisa dilihat grafiknya, kondisinya seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan web analitiknya ya, pengguna aktif, kemudian ini dari hari per hari, dari minggu per minggu, kemudian ini paling banyak daerah mana,
Oh, ternyata Indonesia paling banyak, tapi pernah juga diakses di luar gitu ya. Nah, ini itu di mana? China, di Amerika. Nggak tahu nih apa hubungannya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, yang paling sering diakses adalah ini, gitu, fasilitas akademik dan sebagainya. Jadi kita tahu apa yang diinginkan mereka itu tahu, gitu ya. Ini kalau setelah jadi ya, gitu. Nah, itu apa namanya? Dalam laporannya itu juga disampaikan seperti itu. Nanti kalau dibuat, kemudian ada skrip, dipaste di halaman indeks awal, kira-kira gitu ya. Lanjut. Oke, nah ini mengenai web analitiknya tadi. Kemudian, oh ini takutnya bukan ini ya, sebentar ya. Oke. Kemudian metode dalam usability testing. Nah, menurut dari interaction design, ini seperti beberapa minggu yang lalu pernah Bapak sampaikan, sebetulnya bahwa pengguna diminta mencoba, kemudian behaviornya direkam. Misalkan ini ada chatting baru mengenai WhatsApp, gitu misalkan. Teman-teman disuruh mencoba, kira-kira kalau saya bikin WhatsApp baru, itu behaviornya bagaimana? Behavior itu apa ya? Kenyamanan, gerak-geri, atau mungkin perilaku dari si pencobanya itu, misalnya gitu ya. Seperti apa gitu. Dia oke nggak nih gitu. Jadi kalau kurang oke ya wis gitu. Berarti akan dia begini. Pasti dia akan membandingkan kalau di chatting itu biasanya ada emoticonnya, ini kok nggak ada. Oke. Terus kemudian ini biasanya bisa replay, kok ini nggak bisa replay misalnya. Itu kan mencoba prototipe dalam bentuk WhatsApp ya. Kemudian UI, kemudian UX, researcher berperan hanya sebagai tes moderator untuk memberikan task tertentu. Jadi perlu diketahui kondisinya seperti itu. Nah, kemudian dalam blastam.com itu keunggulan usability testing menyediakan feedback yang bersifat kualitatif ya. Jadi kualitatif itu narasi ya, artefak. Kalau kuan itu ada nilainya. Gitu ya. Mengukur behavior bukan preferensi pengguna. Misalkan mengukur behavior itu mengukur perilaku. Kalau preferensi pengguna itu misalnya begini, teman-teman kalau di e-commerce itu belinya di mana? Nah, itu preferensi. Oke, kalau mau beli tiket di mana? Nah, itu preferensi. Ya. Tapi kalau teman-teman punya aplikasi, punya barang, punya makanan, kemudian di tester, nah itu mengukur behavior. Kemudian membantu untuk fokus pada fitur ya yang sangat diperlukan untuk pengguna sebenarnya. Gitu ya. Misalkan kita berpresentasi, kemudian oh ini gambarnya seperti ini, jaringannya seperti ini, dan seperti ini. Nah ini perlu preferensi atau mungkin bukan, preferensinya adalah contoh, kemudian behaviornya yang diperlukan. Kemudian ada metode wawancara, bukan wawancanda ya, kalau wawancanda itu Cing Abdel. Wawancara, oke. Wawancara itu ada unstruktur, ada struktur, ada semi struktur, dan focus group discussion, gitu ya. Unstruktur misalnya kita ngobrol, ini unstruktur. Kalau struktur itu
ada ininya, kertasnya gitu ya, sudah dikonsep gitu ya. Kemudian semi struktur itu misalkan ada kalanya kita diskusi, ada kalanya kita mengukur gitu ya. Ada juga yang fokus group discussion ya, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, ini tidak dipandu oleh skrip misalnya, lebih bebas dan fleksibel. Jadi data dan informasi yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Sifatnya tidak replicable, jadi tidak berulang-ulang. Ya, jadi misalkan, oh nama siapa, Firly, tinggal di mana, di sini. Hobimu apa, oke. Warna kesukaanmu apa, gitu. Jilbabmu biasanya lebih banyak warna apa, oke. Dalam keseharian ganti berapa kali dan sebagainya. Nah itu biasanya lebih mendalam di sana dan tidak replicable, tidak berulang ya. Nah kalau struktur itu dipandu oleh skrip ya, sifatnya replicable, data dan informasi yang diperoleh tidak kaya dan tidak mendalam. Kenapa? Karena memang gini, satu hal ya, jadi ketika kita membuat kuesioner atau wawancara yang sifatnya ada skripnya, itu biasanya kayak talk show dan sebagainya itu biasanya harus dipikirkan dulu, gitu ya. Artinya tidak bebas gitu. Misalkan kita mau wawancara presiden atau calon presiden gitu. Nah itu biasanya ada strukturnya dulu, gitu ya. Menawarkan keseimbangan, gitu ya, richness dan replicable. Jadi banyak ngobrol tapi juga masih terstruktur di situ. Kemudian ada pendekatan fokus group discussion gitu ya. Jadi memperoleh sudut pandang yang lain. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak nih? Belum ada, Pak. Lanjut ya. Tipe pertanyaan. Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Gitu ya. Apa pendapat Anda mengenai fitur upload tugas, misalkan di e-learning misalkan? Itu pernyataan terbuka. Nah, kemudian ada pertanyaannya sifatnya tertutup. Apakah Anda pernah menggunakan fitur upload tugas di e-learning? Apa pendapat, apa Anda pernah? Gitu ya. Jadi tipe pertanyaan. Jadi kalau misalkan someday ada membuat atau menjadi pertanyaan, jadi perlu dikondisikan. Kemudian hindarilah pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sangat panjang sehingga membingungkan. Ya. Saya yakin teman-teman kalau mungkin secara simpel aku sampaikan bahwa mungkin teman-teman pernah didekati laki-laki misalkan, kemudian dia cerita sangat panjang garing, apa sih ini nggak jelas ini. Nah itu ada juga yang langsung 7 poin gitu. Mbok basa-basi dulu, pokoknya serba salah dah. Gitu ya. Jadi ini tergantung kliennya, moodnya tolong dilihat gitu ya. Kemudian bersifat double barrelet atau compound question gitu ya, artinya diulang-ulang, kemudian disampaikan sampai mereka jelas gitu ya. Kemudian mengandung jargon dan istilah yang tidak umum. Jadi, hindarilah jargon. Tepakkan sayap, itu nggak tahu itu apa istilahnya.
Nah, kemudian bersifat leading question sehingga kemungkinan bias. Nah, kemudian mengandung bias atau stereotip tertentu. Oke. Nah, biasanya alur wawancara ya biasa aja sih, tapi apa namanya? Supaya ada aturannya, seolah-olah memang ada kondisinya gitu ya. Pertama pendahuluan. Nah, itu apa namanya? Menjelaskan tujuan gitu ya. Jadi memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, meminta kesediaan untuk direkam, menyerahkan inform consent form misalkan. Kalau sekarang lebih banyak begini, sampai misalkan diberi perangkat tulis gitu ya. Misalkan Bapak Ibu silakan ngisi kuesioner, ini ada gift berupa ballpoint, ini ada gift berupa buku, ini ada gift berupa uang sebesar 10.000 atau kuota 10.000 misalnya. Itu biasanya sampai seperti itu. Kemudian ada warming up session, menyampaikan pertanyaan ringan. Gitu ya, sebelum pertanyaan inti. Oh, Anda makan berapa kali? 3 kali, oke. Pakai nasi enggak? Nah, itu pertanyaan ringan. Kemudian main body, pertanyaan secara berurutan sesuai dengan urutan yang telah dibuat. Lalu menyampaikan kembali pertanyaan santai agar suasana menjadi cair. Bisa jadi. Kemudian ada penutup, jangan lupa berterima kasih. Ya, intinya begitu sih alur wawancara. Nah, dalam metode kuesioner dapat memuat beberapa pertanyaan terbuka dan tertutup, kemudian disebarluaskan ke populasi besar, kemudian ke internet gitu ya. Ini juga bisa. Kemudian sampling dapat menjadi kendala karena tidak diketahuinya ukuran populasi, ini juga bisa. Nah, merancang kuesioner ada beberapa yang perlu diperhatikan. Urutannya, kemudian populasinya berbeda, cara menjawabnya juga berbeda, hindarilah kuesioner yang terlalu panjang. Susunlah kuesioner secara runut dan sistematis. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau bikin skripsi yang ada kuesionernya, gitu ya, itu respondennya supaya nggak bingung. Gitu. Misalkan soal ibu-ibu balita yang misalnya harus ke posyandu, gitu, itu susah itu biasanya. Misalkan seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Nah ini format kuesionernya. Bisa yes, no, bisa opsi 1, 2, 3, 4, ada modelnya rating, bisa open end responden. Ya. Kiat memperoleh respon yang memuaskan. Gitu. Pastikan bahwa tujuan penelitian telah jelas. Jadi tujuannya jelas, kemudian berikan jaminan anonimitas bila diperlukan, pastikan kuesioner telah dirancang dengan baik, siapkan versi pendeknya, berikanlah insentif. Jadi gini, karena mungkin teman-teman pernah melihat ya bahwa mungkin pas pemilihan presiden, pemilihan gubernur, wakil wali kota, bupati, kemudian ada sebuah apa namanya perusahaan-perusahaan atau mungkin badan-badan misalkan kayak apa ya, pokoknya yang biasanya sering ngasih prosentase gitu ya. Misalkan kemarin Jokowi akan menang memprediksinya gitu ya. Nah, mereka kan pasti sudah punya responden tuh, sampling. Nah, samplingnya kalau hanya dari Jawa saja ya mungkin bisa tepat gitu. Tapi kalau disampling ke luar Jawa belum tentu tepat. Makanya kemudian ada namanya probabilitas atau mungkin anonimitas gitu ya, di mana ini margin of error-nya akan sekian persen gitu. Jadi eh, apa namanya ketika ditanya apakah
sistem Anda bagus, gitu ya, atau mungkin UI UX Anda akan diterima. Nah, teman-teman bisa menjawab 95% menyatakan setuju. Nah, itu boleh, gitu ya. Nanti dikondisikan seperti itu. Nah, ini kuesioner ya, relatif mudah, respon cepat, lebih murah, waktu analisa lebih cepat dicapai, kesalahan pengisian juga dapat mudah dikoreksi. Ini karena online ya. Nah, ini bentuknya bisa macam-macam sih. Ini bisa ABC begitu, bisa 1, 2, 3. Sampling dapat bermasalah apabila besar populasi tidak diketahui. Partisipan, misalnya populasi tidak diketahui, misalkan teman-teman akan membuat kuesioner di RT sekian, tapi jumlahnya berapa ya? Nah, itu yang nggak tahu bahaya, karena kalau tidak sesuai dengan populasinya itu nilainya akan sulit ya, respondennya akan nggak tercapai gitu ya. Gitu. Nah, data recording ya macam-macam ya, bisa catatan, foto, video, rekaman dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa studi kasus, mungkin teman-teman bisa ngelihat di jurnal-jurnal ya. Nah, ini misalkan tentang e-learning ya. Kita bicara usability. Nah, kemudian ada di usability itu yang dinilai misalnya navigasinya, kemudian learnability-nya, accessibility-nya, konsistennya, visual design-nya, gitu ya. Nah, kemudian di sini akan membuat sebuah motivation to learn, kemudian dan sebagainya. Ini contoh kasus faktor dalam e-learning misalkan, itu bisa dilihat. Nah, ini metode pengumpulan data yang digunakan, kuesioner untuk mahasiswa, misalnya membuat skala Likert untuk 8 faktor misalkan. Skala Likert tuh gini, menjawab ya nilainya 5, menjawab tidak sangat, misal sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, tidak sangat setuju 1. Nah, itu kuesioner yang mempunyai skala Likert gitu ya. Itu ada, itu biasanya oleh Sugiono dan sebagainya, itu samain baca, itu ada di sana. Gitu. Kemudian wawancara dengan mahasiswa, misalnya kita pernah ngobrol di lab, nah itu wawancara dan sebagainya. Kemudian wawancara dengan dosen, itu juga bisa. Nah, ini mungkin bisa dicek, mungkin juga teman-teman bisa menyampaikan soal pertanyaan dan sebagainya, itu bisa di sana ya. Gitu. Nah, di dalam alur penelitian pun juga sama. Jadi melengkapi survei dengan demografiknya, misalnya dari mana, umur berapa, dan sebagainya. Kemudian belajarnya bagaimana. Ini kalau misalnya Bapak ingin buat survei di e-learning juga bisa. Gitu ya. Nah, mungkin itu ya kali ini. Jadi teman-teman bisa belajar mengenai materi-materi yang pernah Bapak sampaikan, di e-learning juga pernah Bapak sampaikan. Untuk UTS-nya, take home nanti diberikan waktu beberapa hari, pelajari aja soal materi-materi yang pernah Bapak upload di e-learning. Ya juga yang di sini juga sih, yang pernah di sini juga, di apa namanya, di PowerPoint ini juga. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya jam barunya itu sampai jam 10.20 ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ya, teman-teman bisa cek di e-learning, gitu ya. Kemudian nggak akan jauh-jauh dari materinya, dari situ nanti.
Ini materi-materinya udah di sana ya. Nanti kalau kurang jelas hubungi Bapak aja. Oke ya. Saya kira cukup sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap fokus. Minggu depan kita UTS. Insya Allah gampang-gampang lah. Sambil menunggu buka puasa dikerjakan gitu. Oke sih. Itu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, Mi. Makasih, Mi.